Kemudian di antara keistimewaan sedekah di dunia, menambah harta. Sedekah menambah harta. Ya, menambah harta. Dan hadis tentang ini banyak, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan menambahnya. Kata sebagian ulama maksudnya menambahnya. Dan ini adalah butuh keimanan. Ini butuh keimanan. Kita secara zahir kalau punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100 ribu secara zahir, maka akan berkurang jadi 900 ribu. Benar. Tetapi Nabi mengatakan, "Mana qasat shadaqatan min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Percayakan, serahkan kepada Tuhan. Allah akan kembalikan 100 ribu di dunia sebelum di akhirat. Bahkan Allah bisa ditambah lagi. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak bagimu. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan sedikit apapun, Allah akan menggantinya. Yang ganti Allah. Saking Allah jaminkan, ya, jaminan bahwasanya kalau kamu bersedekah Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah menamakan infak yang kita berikan dengan utang. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan. Ya. Yudha'af lahu. Barang siapa yang beri hutangan kepada Allah, ya, dengan hutangan yang baik, ya. Barang siapa, sampai Allah menamakan kalau kita berinfak dengan nama hutang. Seakan-akan Allah berhutang kepada kita. Ya akhi, kalau yang berhutang kepada kita orang miskin, ada orang miskin pinjam uang kita kasih, ya kemungkinan enggak kembali, anggap aja sedekah. Tetapi kalau ada orang triliuner datang kepada saya, misalnya Firanda, saya pinjam uang 100 juta, saya punya uang. Apa saya ragu kasih sama dia? Saya enggak ragu karena saya tahu dia ini triliuner, kebetulan aja dia lupa bawa ATM atau dia lupa bawa dompetnya atau dia lagi safar sehingga ketinggalan semuanya, saya kasih pinjam aja 100 juta pasti kembali. Kenapa? Dia triliuner, asetnya banyak. Karena kita percaya dia mampu. Nah, bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Yang maha kuasa, maha kaya, maha memiliki segala-galanya, yang harta kita itu dari Allah juga. Sampai Allah menamakan itu adalah qardan hasanan, itu bantuan yang pinjaman yang baik, agar Anda yakin ketika Anda bersedekah pasti Allah ganti. Bahkan Allah kasih tambahan. Ya. Karena saya punya teman-teman yang saya tahu mereka rajin bersedekah. Ini bukan kisah, maksudnya benar-benar saya temui mereka dan mereka benar-benar hartanya ditambah terus oleh Allah. Hartanya ditambah. Dan itu benar, mungkin tidak kelihatan secara nyata kalau kita kasih uang sekian langsung tambah, itu namanya bukan hal yang gaib. Ini sedang kita bicara hal gaib. Anda beriman atau tidak? Anda beriman dan saya ketemu dengan teman-teman saya yang rajin bersedekah, Allah mudahkan rezeki bagi mereka, tapi dengan syarat harus ikhlas kepada Allah. Bukan untuk kita pamer-pamerkan. Ya. Saya punya kawan ketika peresmian sebuah masjid, kemudian saya ajak dia melihat masjid yang dia bangun dengan harga miliaran-miliaran, ya, kalau nggak salah 8 miliar. Ketika disebut namanya, terima kasih kepada Bapak Fulan, wajahnya merah, benci. Kenapa disebut nama saya, dia marah. Dia tidak ingin diketahui orang. Kenapa sebut nama saya? Tapi dia marah sama siapa? Saya bilang, bukan saya, itu orang yang bilang. Ya. Benar-benar tulus lah, kita tulus. Dan selalu saya ingat, ketika saya sekolah di Madinah, seorang syekh guru saya cerita, ada seorang yang kalau dia dapat rezeki dia selalu kasih orang, dapat rezeki selalu kasih orang. Sampai dia ditanya sama teman-temannya atau ditanya sama keluarganya, kamu nih bagaimana? Setiap dapat rezeki kamu kasih orang, setiap dapat rezeki kamu kasih orang. Kata orang ini, orang soleh ini, saya punya tradisi sama orang lain dan Allah punya tradisi kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya adalah memberikan kepada orang dan kebiasaan Allah memberikan kepada saya. Saya tidak ingin kalau saya rubah kebiasaan saya terhadap orang lain, Allah merubah kebiasaan Allah kepada saya. Perhatikan ini. Kita punya kebiasaan sama orang, Allah punya kebiasaan sama kita. Dan kita sudah jalani itu bertahun-tahun. Saya kasih, saya dikasih. Saya kasih, saya dikasih. Jangan rubah kebiasaan itu, jangan rubah. Allah sudah punya penilaian khusus terhadap Anda. Anda, ya kita bukan bilang kita punya harta kasih semua. Enggak, maksudnya yang logis lah. Kita punya kemampuan sekian ya kasih. Yang penting hati kita lapang, kita kasih. Terkadang kita harus berjuang, tambah sedikit deh. Ya. Dan Allah punya kebiasaan kepada kita dan kita yakin. Dan itu yang berjalan, itu yang terjadi, dan itu kenyataan yang kita lihat. Makanya Syekh Sa'ad Satri waktu saya ketemu dia mengatakan apa?
Dia bilang, Syekh Sa'ad Sastri hafizahullah taala, seorang ulama di Saudi yang mengatakan, saya tidak pernah menemukan seorang yang rajin bersedekah kemudian Allah hinakan dia. Enggak. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang rajin bersedekah Allah hinakan dia. Contoh nyata ini saya bicara. Saya punya teman 2 orang itu yang kalau nyumbang miliar-miliar, subhanallah. Di saat-saat pandemi begini, bisnis mereka tidak jatuh. Dia punya pegawai mungkin 1.000, tidak ada yang dipecat sama dia. Artinya benar-benar. Satunya lagi, alhamdulillah Ustaz saya dapat proyek 1 triliun. Alhamdulillah. Di musim pandemi seperti ini dia dapat proyek. Saya bilang itu Allah jaga. Saya tidak ngomong sama mereka, tapi dalam hati saya bilang itu Allah jaga mereka. Kenapa selama ini mereka senantiasa bersedekah? Di saat-saat sulit Allah beri kemudahan. Allah tambah harta mereka di saat-saat pandemi. Ya. Dan subhanallah demikian yang terjadi. Ya sebagian tetap diuji. Artinya bukan berarti kalau diuji harta berkurang berarti tidak rajin beribadah, tidak. Tapi saya bilang ada orang yang Allah uji, ada orang yang Allah seperti itu, dan itu kenyataan yang saya lihat di mata kepala saya sendiri.